Baiklah, perkenalkan nama saya Mezeki Halawa dari kelas I semester 2 dengan nomor NPM 19+10-102. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang legalitas perusahaan. 1. Legalitas bentuk dan kegiatan usaha. 1. Legalitas perusahaan. Setiap bentuk usaha yang memenuhi persyaratan undang-undang dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah atau yang disebut juga mempunyai legalitas bentuk usaha. A. Tujuan pendaftaran perusahaan. 1. Melindungi perusahaan yang jujur dan terbuka dari kemungkinan kerugian akibat praktik persaingan usaha yang tidak sehat, seperti persaingan curang, penggunaan merek terdaftar tanpa izin, dan penyeludupan. 2. Melindungi masyarakat atau konsumen dari kemungkinan akibat persaingan tidak sehat atau insolvable suatu perusahaan. 3. Mengetahui perkembangan dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia melalui daftar perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan. 4. Memudahkan pemerintah melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat melalui data yang dibuat secara benar dalam daftar perusahaan. 2. Akta pendirian perusahaan. Akta pendirian perusahaan merupakan salah satu dan membentuk legalitas usaha yang dibuat di muka notaris, yaitu pejabat umum yang diberi kewenangan untuk itu. 3. Nama perusahaan. Nama perusahaan adalah jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Nama perusahaan melekat pada bentuk hukum perusahaan. 4. Merek perusahaan. Banyak terjadi bahwa nama perusahaan dijadikan juga merek perusahaan dalam satu lingkungan perusahaan tertentu. Hal ini tidak akan menimbulkan masalah yuridis, akan tetapi ada kemungkinan terjadi bahwa nama perusahaan mengandung merek orang lain atau merek yang mengandung nama perusahaan orang lain. Dalam hal ini muncul dua masalah yuridis, yaitu tentang hak atas merek dan hak atas nama perusahaan. 5. Tanda daftar usaha perdagangan. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh perizinan di bidang perdagangan, yang disebut tanda daftar usaha perdagangan atau TDUP, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan. 6. Surat izin usaha perdagangan atau SUP. Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, Memperindak telah menerbitkan surat keputusan nomor 408-Cap-10-1997 tentang ketentuan dan tata cara pemberian TDUP dan SUP. Pasal 6 menyatakan bahwa perusahaan yang wajib memperoleh SUP adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Pengantar hukum kepailitan dan PKPU. A. Definisi pailit. Menurut Purwodarminta, pailit artinya bangkrut atau menderita kerugian besar hingga jatuh. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. 2. Asas pailit. 1. Asas keseimbangan. Fungsi kepailitan adalah dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dan di lain pihak mencegah kreditur yang tidak baik. 2. Asas kelangsungan usaha. Terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tentang dilangsungkan. 3. Asas keadilan. Ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak berkepentingan. Asas ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan-tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak memperdulikan krediturnya. 4. Asas integrasi. Sistem hukum formil dan materialnya menyatakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Kemudian pihak-pihak dalam proses pailit. Yang pertama kreditur, yang kedua debitur, yang ketiga hakim pengawas, yang keempat pengecara, yang kelima kurator, yang keenam panitera. Sejarah kepailitan. Awalnya, pengaturan kepailitan diatur dalam dua macam peraturan kepailitan akibat dari pembedaan antara pedagang dengan bukan pedagang. Untuk pedagang Indonesia diatur dalam KUHD dalam buku ketiga. Setelah bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, untuk kepailitan tetap berlaku Vollstreckung Verordening, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai peraturan kepailitan.
Namun peraturan tersebut sudah tidak mampu lagi memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi di bidang perekonomian, terutama dalam menyelesaikan masalah utang piutang. Maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap peraturan Volkswagen Verondening tersebut dengan ditetapkannya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan pada tanggal 22 April tahun 1948. Pada tanggal 22 April tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Kepailitan atau UUK pada tanggal 9 September 1998. Dengan berlakunya UUK berarti pemerintah telah memenuhi salah satu persyaratan yang diminta oleh kreditur-kreditur luar negeri agar para kreditur di luar negeri memperoleh jaminan kepastian hukum. Ternyata UUK juga ada kelemahan, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau UU KPKPU pada tanggal 18 Oktober 2004. Didasarkan pada pasal 307 UU KPKPU tersebut, maka UUK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pencabutan putusan pailit pasal 18 UU KPKPU apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan atas usul hakim pengawas setelah mendengar panitia kreditur sementara, setelah memanggil dengan sah atau mendengarkan debitur. Selanjutnya, dampak pencabutan putusan pailit. Yang pertama, si debitur berada kembali dalam keadaan seperti sebelum ia dijatuhi keputusan kepailitan. 2. Para kreditur memperoleh kembali hak-hak mereka untuk mengadakan eksekusi secara individual. 3. Selanjutnya, pencabutan putusan kepailitan tidak akan mempengaruhi segala perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan sebelum dicabutnya putusan kepailitan. Dalam arti kata, semua perbuatan yang dilakukan sebelumnya atau sebelum dicabutnya keputusan pengadilan itu tetap sah. 4. Terhadap putusan pencabutan pernyataan pailit dapat diajukan kasasi dan atau peninjauan kembali. Kemudian, upaya hukum. 1. Upaya hukum dalam perkara permohonan kepailitan adalah kasasi ke MA, diajukan paling lambat 8 hari setelah putusan pengadilan diucapkan, diajukan melalui panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit tersebut. 2. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi. Ketiga, termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan paling lambat 7 hari setelah termohon menerima memori kasasi, dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 14 hari setelah kontra memori kasasi diterima. Keempat, panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada MA paling lambat 14 hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Kemudian Mahkamah Agung. MA wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima MA. 2. Sidang atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima MA. 3. Putusan permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi. 4. Panitera MA wajib menyampaikan salinan putusan MA kepada panitera pada pengadilan niaga paling lambat 3 hari setelah keputusan diucapkan. 4. Jurusita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon, termohon, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 2 hari setelah putusan kasasi diterima. Pencocokan piutang. Pencocokan piutang atau disebut dengan sekrestrasi atau tahapan konservator atau tahapan penyimpanan atau penitipan dimaksudkan untuk melakukan pencocokan mengenai utang debitor atau utang kreditor. Pencocokan dimaksud baik mengenai kedudukan kreditor, pengakuan sebagai kreditor, maupun mengenai besarnya piutang. Pengertian utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur, dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dan harta kekayaan debitur. PKPU menurut para pakar. Menurut Munir Fuadi, PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim pengadilan niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Jadi,
Penundaan tersebut kewajiban pembayaran utang atau PKPU ini pada dasarnya merupakan sejenis legal moratorium atau rencana perdamaian. Perdamaian, isi rencana perdamaian atau composition plan adalah kemungkinan 1. Utang akan dibayar sebagian, 2. Utang akan dibayar dicicil, 3. Utang akan dibayar sebagian dan sisanya dicicil. Dalam rencana perdamaian tersebut, harus jelas alternatif perdamaian dimaksud, sehingga krediturnya mempersiapkan diri untuk mempertimbangkannya dalam rapat yang bersangkutan. Berita acara dalam perdamaian. Berita acara dalam perdamaian wajib memuat 1. Isi perdamaian, 2. Nama kreditur yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dan menghadap suara yang dikeluarkan. Ketiga, hasil pemungutan suara. Keempat, segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. Ketentuan tentang kepailitan internasional. Masalah kepailitan yang berkaitan dengan ketentuan hukum internasional adalah suatu keadaan di mana sebuah perusahaan telah dinyatakan pailit di suatu negara dan perusahaan tersebut mempunyai anak perusahaan yang berada di negara lain dan didirikan berdasarkan hukum negara setempat. Masalah kepailitan internasional sangatlah rumit. Hal ini dikarenakan para objek dan subjek lalu tahapan persidangan membutuhkan waktu yang cukup lama dan menimbulkan kerumitan sendiri mulai tingkat pengadilan niaga sampai dengan Mahkamah Agung. Dasar hukum kepailitan internasional. Hingga saat ini belum ada perjanjian internasional yang mengatur secara khusus kepailitan yang bersifat lintas batas negara yang dapat diikuti oleh negara-negara yang bersifat universal. Perjanjian lintas batas hanya bersifat lintas batas negara secara regional. European Council nomor 1346/2000 of Mei 2006 on insolvency proceedings yang isinya dimungkinkan putusan pailit pengadilan dari suatu negara anggota Uni Eropa untuk dieksekusi di negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Berikut bentuk-bentuk badan usaha. Pertama, perseroan terbatas negara atau persero. Kedua, perusahaan umum atau perum. Ketiga, perusahaan daerah atau PD. 4. Perusahaan jawatan atau perjan. Demikianlah hasil presentasi saya tentang legalitas perusahaan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.